Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia dengan NIM 220031145 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep pendidikan klasik dan modern dan relevansinya dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan ditinjau dari pengertian klasik. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Pendidikan hanya berfungsi memelihara atau meneruskan ke generasi-generasi berikutnya, menurut Sukma Dinata 2009 nomor 7. Adapun macam-macam pendidikan klasik, yaitu pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme ini menganut paham bahwa yang berpendapat segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata. Dan melalui empiris nyata ini, alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya, maupun melalui proses pengolahan dalam diri apa yang didapatkan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, menurut Joseph 2006 nomor 98. Adapun macam pendidikan klasik yang kedua yaitu aliran nativisme. Nativisme teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan ataupun alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anaknya. Selain itu, melainkan semua dari faktor-faktor tersebut, anak tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Adapun pendidikan klasik yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan yang baik dan yang buruk. Adapun macam pendidikan klasik yang keempat yaitu aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan. Padahal keduanya mempunyai perbedaan tersendiri masing-masing teori. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan yang baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan seorang anak. Adapun yang kedua yaitu pengertian pendidikan ditinjau dari pengertian modern. Perkembangan teori pembelajaran dalam pendidikan modern ini semakin mempertegas bahwa pentingnya menempatkan anak sebagai subjek didik yang harus ditempatkan sebagaimana proses pembelajaran. Adapun beberapa teori pendidikan modern ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, teori humanisme. Menurut Sudirjo 1980 mengatakan bahwa teori pendidikan modern pertama adalah teori humanisme. Pendidikan humanistik yang meletakkan manusia sebagai titik tolak dan titik tujuan. Sedangkan menurut Baharuddin 2007, paradigma pendidikan humanistik terdapat dua harapan besar, yakni nilai-nilai pragmatis iptek tidak akan mematikan kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan akan dapat terhindar dari tirani teknologi. Selain itu, kita dapat hidup sejahtera.
Adapun teori modern yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Penganut teori ini setuju bahwasanya premis dasar perubahan tingkah laku. Adapun teori modern yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Ciri khas kognitivisme ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan belajar juga melibatkan proses berpikir yang sangat kreatif atau kompleks, erat terhadap hubungannya. Adapun teori modern yang keempat yaitu teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan sebuah informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar. Adapun yang ketiga yaitu relevansi pendidikan klasik dan pendidikan modern. Dalam pendidikan klasik, aturan yang digunakan biasanya merupakan kebiasaan yang digunakan masa lampau atau pengalaman pribadi. Sedangkan pada pendidikan modern, proses perubahan karakter dan pengetahuan peserta didik diseimbangkan antara proses dan isi, serta melalui beberapa aturan yang dibuat, baik secara tertulis agar terdapat pedoman bagi pendidik maupun peserta didik untuk memperoleh tujuan pendidikannya. Pendidikan modern bersifat dinamis, mengikuti perkembangan maupun perubahan yang terjadi, baik perubahan alam, sosial, maupun psikologis peserta didiknya. Dalam pendidikan modern pun terdapat aturan yang sistematik yang tersusun. Setiap aturan yang ada tersebut telah dikaji oleh para pemikir terdahulu, telah dikaji oleh para pakar yang kompeten. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan klasik dan modern adalah dua pendidikan yang saling melengkapi satu dan lainnya. Pendidikan klasik melalui isinya mampu mencapai bagian-bagian yang memang yang tak tersentuh oleh pendidikan modern. Sedangkan pendidikan modern sebagai sebuah sistem yang tersusun juga diperlukan untuk memaksimalkan segala potensi peserta didik guna mencapai tujuan pendidikannya itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.